Welcome to Soril. On this episode, we are welcoming Christian Bong as the founder of Indo Music Ground. Here, we're going to talk about business, entrepreneurship, personals in the most authentic way by keeping it so real. There's so many things to juggle dengan lu sebagai solo kan. Kita ngomong department lah, atau enggak kategoris. Ada keuangan, ya kan, finance and accounting, ada kita sebutnya people and culture, operation nge-manage orangnya, ada productionsnya dan lain-lain. How do you juggle that tuh Bang? Kayak apa sekarang masih kesusahan apa kayak lu udah you find a way? Jadi gue membuat sistem yang gue bisa jaga dan bisa kontrol, yaitu gue mungkin sekarang belum serapih company-company yang udah punya kayak strata-strata karyawan ya. Tapi minimal gue bisa ngedefine mana yang staff, mana yang head. Nah yang head ini gue breakdown menjadi beberapa divisi penting. Finance sama account gue pisah. Jadi ada yang finance, ada yang account. Tax gue pakai outsource. Si HR sama legalnya gue taruh di dua orang ini. Karena ya si finance sekalian legal, account sekalian HR. Karena juga gue masih belum sebutuh itu untuk sampai ada HR yang sampai ngurusin development lah. Yang gue tahu. Balik lagi gue bisa ya salah karena sendiri guys. Dan habis itu ada head untuk di bagian bisnis, head di bagian konten dan media sama komunitas, ada head di bagian produksi. Nah dari situ gue bisa mendapatkan luxury of having them to report to me. Jadi juggle-nya gue adalah mengontrol. Pada akhirnya kan yang kita kontrol as eksekutif, as managing director ya, yang kita kontrol sebenarnya kan ujung-ujungnya lebih ke produknya. People itu hanya perpanjangan tangan untuk to the product gitu. Ya gue yang penting tahu aja gue mau ngapain sama produknya. Oke, gue mau produknya begini, gue mau omsetnya begini, gue mau ngejaga biar ini nggak gini. Nah, tapi gue ngomongnya ke orang-orangnya. Jadi juggle-nya itu sekarang juggle barang, tapi not actually dua tangan. Tapi lebih ke mungkin movementnya tetap kayak juggler ya, tetap clockwise atau counter clockwise gitu. Tapi yang bikin dia muter itu banyak tangan gitu, gitu sih. Nah kalau udah di posisi sekarang day to day lu kayak gimana Bang? I mean kayak lu ke kantor ngapain sih sebenarnya? Kalau untuk sekarang mungkin gue disclaim dulu ya. Posisi gue sekarang itu kan somewhat bisa diartikan sebagai kalimat yang tinggi ya. Kalau udah lu kayak lu sekarang gimana bro gitu kan kayak. Sebenarnya jujur posisi gue sekarang ini hanyalah sebuah posisi proses ya. Karena gue orangnya mendingan kalau gue emang udah enak gue sombong sekalian. Gue akan bilang gue mah sekarang bingung bro, gue ngapain bro gitu. Tapi kalau sekarang bener-bener memang belum kesono. Jadi posisi gue sekarang ini I have more time for my family, jujur. Karena punya head tadi dan gue juga set the target quarterly, semesterly, and annually. Jadi karena punya target, gue jadi punya waktu. Tapi ketika misalnya datang ke kantor atau tidak ke kantor, ya gue lebih ke make sure things running sih, lebih ke sana. Dan lucunya ya karena gue jadi punya banyak waktu karena nggak ngurusin kayak misalnya zaman dulu gue ngurusin semuanya ya. Gue jadi punya waktu untuk ngelihat bagian-bagian kantor yang agak udah somplak. jadi lebih detail ya? Jadi misalnya parket di bagian sini agak somplak nih. Gue foto kan, terus gue coba cek. Gue bener-bener jongkok gue cek gitu ya. Oh ini kayaknya masih bisa dibenerin sendiri. Ya berarti gue tahu di kepala gue harus panggil si tukang ini. Tapi kalau udah sampai somplaknya parah, anjir nih mesti manggil orang vinil nih, orang parket gitu kan. Gue bayang berapa juta ya bayarnya kan. Terus misalnya ada keran yang ternyata knop yang ada dua gitu ya, karena yang sebelah mati. Oh kayaknya ini begini, kenapa ya gitu. Jujur aja jadi ada waktu gitu-gitu sih. Sebenarnya gak penting, tapi karena gue orangnya cukup demen bersih ya. Jadi ketika ngelihat kayak misalnya dan jadi suka ini
kayaknya ada tempat yang bisa kita rombak secara tempat duduknya deh. Coba kalau ini gimana nih gitu. Terus kayak ada beberapa furniture yang kayaknya mesti gue beli. Jadi gue jadi kayak belakangan. Jadi lumayan kayak ngecek-ngecek yang gue pentingin bukan ke gue sih, tapi tetap anak-anak yang actually duduk di situ, lu nyaman gak gitu? Nah itu kenapa tuh? Karena lu memikirkan working environment and culture? Atau kenapa? Setengah memikirkan itu, setengah karena gue lagi ada waktu aja. Maksudnya kayak lagi, terus kayak misalnya kayak gini nih, softbox begini kan, gue buka. Oh kayaknya bulbnya ini nih, ada yang mati. Ganggu nggak? Kalau nggak ganggu ya udah tetap pakai. Tapi kalau mengganggu ya udah, apakah kita perlu kontak lagi untuk beli gitu loh. Itu sih jadi kayak gue jadi punya waktu untuk ngecek yang actually happening every day. Dan karena gue di kantor ada akuarium, gue rutin juga tuh kayak ngasih makan ikan. Karena kita pernah pakai fish feeder, mungkin karena jelek ya fish feeder ya. Suka jadi kebanyakan gak sih? suka kebanyakan. Suka kebanyakan dan pernah sekali kayaknya gara-gara ada splash water gitu masuk jadi jamuran. Aquascape ya? Bukan. Akuarium asin? Akuarium goldfish aja. Oh. Nah jadi gue yang taruh sendiri. Terus ya beli heater gitu. Heater apa? Heater buat akuariumnya? ya. Buat ngejaga temperatur. Ya sebenarnya nggak penting lah. Cuma intinya I have more time to actually aware sama apa yang terjadi. Dan bahkan gara-gara gue aware itu, gue jadi berpikir, ini karena kantor gue bertahun-tahun WFO ya. Tapi waktu pas kemarin waktu Delta sama ini sih enggak sih. Cuma maksudnya kami WFO. Akhirnya jadi ada inisiasi-inisiasi baru gitu. Kayak gue bilang, gue bikin Google Form, kirim. Salah satu pertanyaannya, lu lebih seneng mana? WFO atau WFA? Apa hasilnya? 70% minta anywhere. 30% memang suka, dan gue memang tahu anak-anak ini memang tempat mereka tinggal, baik itu kosan atau tempat mereka sekarang, tidak seenak di kantor. Nah gue mendapat behavior itu juga. Jadi biasanya kalau yang tempatnya enak atau yang spending powernya lumayan nyantai gitu, suka nongkrong di kafe, mereka biasanya lebih mau untuk anywhere. Tapi kalau yang orang hemat, mikirin masa depan, mereka maunya ke office. Karena gue di office setiap hari gue sediain catering, semua semua kita provide lah di kantor gitu kan. Jadi mereka mau. Jadi oh ternyata itu. Terus catering, gue tanya kalau catering gue hilangin gimana? 50% gak mau, 50% mau. Jadi kayak gue jadi ada feedback loop lah. Feedback baru yang akhirnya gue bisa jadiin buat the next. Kalau gue mau set another direction tuh gimana. Itu sih keseharian gue ya. Sama yang main sama anjing, karena di kantor lah ada anjing kan deh? Ada 7 ekor. Jadi 7? Panjang ceritanya, tapi intinya ada 7. Dan kan kita pasti selalu punya yang kita sayang ya. Yang paling gue sayang itu adalah 2 lah. Ya itu yang setiap hari pasti masuk ke kantor. Yang ngurus siapa bang? Co-parenting sama yang punya rumah yang tempat gue sewa. Jadi kayak gue nyumbang tiap bulan. Gue tanggung jawab gue adalah ngurusin vaksin, sama manggil dokter, sama masukin obat cacing. Kan lu kemana nggak masukin kan? Lo kan nggak bisa kayak ini minum obat nih terus dia minum kayak manusia gitu kan? Lo mesti buka masukin. Ya itu biasanya istri gue sih yang gue minta tolong kayak gitu. Jadi ya jadi ada office pet sih. Nah, jadi dengan tadi lu cerita lu udah mulai bisa merhatiin bohlam di balik softbox dan lain-lain, itu kita gue sih berarti lu udah sukses untuk mendelegate gak sih? Sukses untuk pasrah juga sebenarnya. Ternyata pasrah, bukan sukses mendelegate. Mendelegate ya gini, mendelegate is something that I do juga ya. Cuma maksudnya yang lebih gua menerima itu adalah mindful, menerima bahwa ini gua ngobrol satu hal yang mungkin gue juga bisa share ya. Jadi gua semenjak 2020 gue potong rambut tuh hanya di satu tempat. Kalau nggak ada suatu hal yang mendesak, gue potong rambut satu tempat, yaitu di Hairnets, tempatnya teman gue. Mereka tuh keren, dan ya setelah berapa lama gue baru ngeh, yang keren itu ternyata si foundernya, yaitu namanya Iman. Jadi dia pejuang, dia bikin salon yang dimana dia treat salon itu jadi konten, jadi media. TikToknya mereka 2 jutaan bro. Di Indonesia mereka doang yang
konten, dan mereka sekarang kalau lo motong di sono, depannya bukan kaca tapi layar, dan ada LED gitu ya? iya, dan Gue ada pernah 3 lihat deh. kamera yang ngasih lihat 360 gitu ya. Gue cerita kayak gini maksudnya karena dia teman, dan Hairnets is not a big brand yang kayak udah apa gitu. Dia benar-benar kickstart, dan dia pernah ngomong ke gue satu hal gitu yang sebenarnya again sama apa yang udah gue sering baca buku atau ngobrol gitu ya, bahwa no matter seberapa lo mau pro hire orang, lo mau pinterin karyawan lo, pada akhirnya lo harus tetap turun tangan. Ya setuju. Karena meskipun lo dapat orang yang smart gitu ya dari pro hire dengan gaji yang tinggi, smartnya dia belum tentu kepake di lo. Atau smart nih, and smart enough untuk bisa leverage atau scale your company, tapi tetap yang paling tahu gimana adalah lo gitu loh. Dan mungkin gue juga bisa clarify, mungkin yang dia maksud itu adalah untuk skala perusahaan yang kecil. Kayak yang kayak gue sekarang, kayak dia sekarang ini di salon gitu ya, dan jualan produk. Tapi mungkin kalau kita bicara yang kayak level kayak Tokopedia gitu ya, mungkin ribuan. itu udah nggak bisa dipakai. Maksudnya nggak bisa dipakai bahwa lu harus jadi yang turun tangan tamparing, karena dia sampai detik ini dia masih jadi yang admin yang upload videonya ke TikTok. Even gue aja sekarang anak-anak gue upload gue nggak pegang bro. Nah cuma gue salut banget sama dia, dan memang dia segitu nggak percayanya sama tim dia in a good way. Tapi How? Maksudnya in a good way gimana? gini, dia nggak necessarily sendirian yang login, ada juga yang login, tapi dia pegang itu semua karena kalau yang gue lihat ya, dia di belakangnya itu yang kerja sama dia turnovernya rendah banget bro. Dan sedikit cerita aja, orang kalau potong rambut gitu ya, berapa sih lo expect gajinya? Biasanya gaji anak-anak yang potong rambut tempat dia tuh 15-an bro, 15-an ke atas. Karena apa, dia pakai sistem pokoknya bagi hasil, dan harga ininya dia brandingin mahal. Nah jadi gue ngeliat in a good way-nya adalah gimana cara dia, kalau kita zoom out, dia bukan ngementingin sistem dan apapun itu, tapi dia mentingin ujung-ujungnya yang actually lu dapetin kalau lu di sana. Oke. Akhirnya ujung-ujungnya sharing value-nya gimana ya? Iya, fleksibilitas orang-orang yang di sana juga ngeri banget. Misalnya nih ada satu tukang cukur yang dulu sering nyukur gue juga. Tiba-tiba mau 3 bulan ke Bali, 3 bulan lah ke Bali dia. Bang, aku 3 bulan nih ke Bali. Ya udah sana lo ke Bali. Dan di Bali dia buka tempat salon. Ribut gak? Enggak sama sekali. Dia balik ke Jakarta, dia buka lagi, dia Join lagi. iya. Dan salah satu yang motong di tempat dia juga ada yang udah punya tempat potong di Bekasi dan gede, dan itu tetap stay sama dia. Jadi fleksibilitas dia, cara dia buat handle, mungkin terkesan kayak aduh bos gue ini gue nggak berkembang apa. Dibilang nggak berkembang juga enggak, soalnya dia orangnya semua dia spill kan, bukan yang dia jaga sendiri. Bedanya dia nggak mau percaya untuk dia pengen dia yang ini, dan kalau gue lihat kayaknya dia pengen yang take the blame pada akhirnya itu dia gitu. Kalau emang kontennya nggak rame misalnya. Dan anyway kan bisnisnya bukan cuma si konten. Kalau potong rambut ya dia nggak megang lah. Iya kan maksudnya. Jadi ada beberapa hal yang gue bilang in a good way. Karena pada akhirnya yang di sono gue ngelihat ya lama-lama bro. Dan ketika gue denger apa yang mereka dapat, ya apalah artinya lama gitu. Apalah artinya bos gue nggak ngasih gue login ke TikTok. Iya. Berarti secara leadership dia sama kulturnya itu unik ya. Memang unik bro. Dari Unik tadi yang banget. transparency, reward sharing, semuanya sounds very fair gitu loh. Iya. Dan gue nanya, lo ada kontrak gak? Gak ada sama sekali karyawan gue pakai kontrak. Dan kalau di lu sendiri itu gimana bang? Ya, secara culture and leadership gimana? Are you taking the conservative way atau kayak lu taking Silicon Valley style? Kalau di gua tuh agak unik ya. Gua karena sendirian, gua berusaha untuk nggak konservatif
yang ujung-ujungnya masih ada beberapa hal yang konservatif juga, tapi yang paling unik di dalam kita ini sih, we are very racist inside. Iya, jadi kayak wah kacau deh lo kalau suatu hari ya main ke kantor gitu ya. For example ya gimana? Semua ras sama semua agama nggak ada yang bagus di mata kita. Kita siapa nih? Kami. Jadi semuanya pasti dikatain. Semua ras, semua agama tuh pasti kita katain. Jadi semua orang yang baru masuk nih, syok banget. Oh. Anjir, lu bercanda gitu. Hah, lu sebut kata itu. Contohnya? Gua gak enak kalau ini. Cuma intinya, lu tahu kan kalau buat Chinese, ini yang mungkin bisa gue share ya. Kalau buat Chinese, kita punya sebutan untuk orang pribumi. Yeah, I know. Starts with the F word. Yeah, I know. Nah, itu menjadi kalimat, lo harus tahu ya, itu yang kalau misalnya lo ngomong di kalangan orang Chinese ya, itu menjadi sebuah This very rude. Iya, rude word gitu ya, kayak niga lah gitu kan, kayak rude gitu kan. Tapi kalau di kita gue ngomong niga tuh ya aneh karena kita sebenarnya nggak. No, under culture itu. Iya. Tapi itu dibahas dan bahkan kayak yang pribuminya juga yang mengakui bahwa mereka adalah sebutannya itu dan mereka balik ngatain juga. Iya, manggil balik gak? Manggil balik. Manggilnya apa? Kita boleh lah kalau itu. Nah, kalau manggil baliknya mah ya kalau Cina kan di Cina doang. Cina. Abis itu di follow dengan hewan. Gitu. Hewan. Cina apa gitu loh. Ya udah gue biasa banget. Terus misalnya ada yang paling sering kena tuh agama lah. Jadi misalnya ada sesuatu yang dilarang sama agama gitu. Ini disebut gitu. Ribet lu hewan gitu. Nah, biasa gitu. Terus ya iyalah namanya juga ini gitu. Bener-bener. Dan gue berkali-kali kayak feedback itu bermasalah, nggak ada yang bermasalah. It's a good thing dong, berarti mereka ya value toleransi kan sebenarnya. Sebenarnya itu, dan kebetulan yang punya rumahnya orang Batak. Oh, dia bahkan sampai menyebut that F word berkali-kali juga. Jadi dia kayak ini nih emang nih ini banget gitu. Lalu gue bilang, lalu kan juga beda-beda. Dia kayak membedakan diri dia bahwa dia kelas F-nya beda gitu. Gue kayak F Batak. Gue bilang kagak bro, sama di mata gue itu semua sama. Gue bilang oh gitu ya anjir gitu dia bilang gitu. Jadi kalau culture yang bisa gue bilang tuh we are very racist and very sara lah. Tapi nggak kami bawa ke konten, nggak kami bawa ke ini. Memang benar-benar internal aja. Dan kadang-kadang ada kalanya gue juga agak awkward ketika kelepasan di depan tamu. Kelepasan. Kan kedatangan tamu terus dong. Maksudnya ya artis gitu kan. Kadang-kadang DJ datang. Pasti ada yang teriak. Weh ini. Iya gitu. Terus kayak. Weh ada tamu pak. Situasi. Ada tamu pak. Gitu kan kayak. Jadi kayak gue kayak, bentar bro, jangan ngomong gitu di publik, anjir. Ngomongnya di Dufan lagi kan? Oke. Aduh, oke. Tapi that culture, does it affect the working culture gak, Bang? I mean the working culture-nya bikin mereka jadi lebih erat kah atau gimana? Ngaruh gak? Ngaruh. Jadi ketika misalnya, kan yang membuat kita beda adalah yang kita bawa dari lahir ya, ras, agama, pilihan kita ya. Ketika itu nggak ada harganya, bukan kita value ya, nggak ada harganya anjir. Jadi beda kalau misalnya kita value perbedaan, nggak ada. Lu beda lu malah ngehe gitu. Oh lu ini sih lu makanya lu ini gitu makanya. Lu ini sih makanya lu ini gitu. Stereotyping. Iya jadi karena itu nggak ada harganya, jadi karena kerjaan gue itu di bidang kolektif ya, syuting ya barengan, apa ngeband barengan gitu kan, jadi ada efeknya. Cuma kadang yang agak ngeganggu buat beberapa divisi kayak bisnis dan finance terlalu berisik jadinya. Iya sih, gue setuju sih itu. Jadi some point nggak bisa digabungin juga tuh ya. Jadi kayak mereka kadang kalau lagi kita too loud, terlalu berisik atau teriak-teriaknya udah kayak gimana langsung ditegor tegur. Jadi kayak dan biasanya kan karena obrolannya ke sono dan ada satu kekurangannya juga sih dari yang bercandanya terlalu open kayak gini ya. Basically harus lu setup
looking at the situation sama boundaries lah ya gitu. Iya, cuma jujur susah bro. Misalnya gini, mau kita town hall sampai berkali-kali, tolong ya kita di sini gini. Enggak, tetap kalau udah lagi lepas mah semuanya jadi. Jadi memang yang bisa gue lakuin sekarang kalau lagi ada interview orang, mental lu kuat gak? Disuruh dia Nih mental menyesuaikan. lu kuat gak? Terus gue sebut tuh semua katanya biasa di ini kalau lu dengar kayak gini-gini lu aman gak? Terus Bertahun-tahun lu ngejalanin industri music nih. I have zero knowledge sih di music industries. Tapi at least what I see, the distribution ini kan distribution ini banyak yang berubah kan ke digital lah gitu. Nah, what are your thoughts nih kayak industri musik sekarang tuh dengan distribution? I assume lebih mudah, lebih cepat mungkin ya. Tapi menurut lu gimana? distribusi kalau zaman dulu itu dikuasai sama beberapa pihak. Contoh misalnya kita mau jadi musisi yang merilis CD. Produksi CD itu aja kan pabriknya nggak umum ya. Bukan kayak gue bikin beli verbatim terus gue burn gitu. Itu kan beda kualitasnya. CDRW. Iya itu kan it's not a sell quality CD lah. Itu private CD atau buat transfer sekolah pekerjaan gitu ya. Untuk membuat CD yang dijual itu tuh quality-nya dulu dikuasai sama beberapa pabrik saja. Dan untuk bisa membuat CD-CD-nya itu juga masuk ke toko-toko itu dikuasai sama beberapa jalur saja. That's why music industry not inclusive but exclusive was. Jadi yang bisa masuk, yang bisa bertahan itu sangat terbatas. Sekarang distribusi sendiri lu bisa lewat TuneCore, lewat DistroKid ya, lewat website-website yang ini ya, yang CD Baby gitu. Distribusi lewat jalur agregator di Indonesia pun banyak. Jadi udah ada kayak to name a few ya, ada yang namanya Dignity, ada yang namanya Believe Music yang dari Prancis tapi ada cabang di Indonesia, ada Insight dari Indonesia juga, ada IDE, banyak banget. Jadi dan mereka filternya juga cukup rendah. Jadi yang penting lu mau titip edar, kualitas lu oke, ya udah. Yang penting harganya ada yang 50-50, ada yang 70-30. Jadi nggak ada biaya di depan ya. Oh, I see. Nggak ada biaya di depan. Bisa good thing lah. Jadi kickstart jadi lebih cepat ya. Betul. Makanya kenapa sekarang musisi banyak banget. Tapi sebenarnya bukan banyak banget dari sekarang. Dari dulu banyak banget. Cuma semuanya dulu di bawah laut. Sekarang lagi pada berenang. Ada yang masih begini. Ada yang udah nyantai di atas yah gitu kan. Ya, sorry barusan gue agak menjauh dari mikrofon. Jadi intinya sekarang terbuka. Tapi karena terlalu terbuka, filternya jadi ngaco. Kalau dulu kan sebenarnya mungkin ego ya, ego dalam pendengaran lah. Bukan ego dalam gua, ego dalam konsumsi, ego dalam industri bahwa harusnya musik tuh bisa dikontrol. Egonya dulu lah. Dari bertahun-tahun lo menjalankan within these industries, ya Bong ya. What is the blood, sweat and tears moment nih ketika lo menjalankan ini nih? Pahit-pahitnya, asam garamnya, apa yang bisa lo angkat menurut lo? Whether on the business side atau the changing of the music industries, terserah lo. Jujur sih karena rapid changes. Ada dua yang bisa gue bilang ya. Yang pertama itu adalah rapid changesnya ya. You cannot sleep peacefully gitu. Kayak lu selalu ada hal yang mesti lu kejar. Tiba-tiba ada Billie Eilish yang cuma bikin dari rumah, bikin dari kamar, nyabet semua Grammy. Tiba-tiba ada orang dari mana yang which is bisa put everything you did to shame gitu loh. Karena dia doing it 10 times better than you and 10 times cheaper than you gitu ya. Dan itu adalah hal yang unpredictable. It's not for everyone. Kalau orang bilang lu mau jadi di industri ini, good luck trying lah. Karena terkesan seperti hura-hura dan gampang, tapi sebenarnya di belakangnya tuh berat banget untuk lu bisa nggak gila gitu. Itu ya secara industri yang rapid changes terlalu parah. Dan yang kedua ya mungkin secara internally day to day, karena gue di sini content house gitu ya,
dan gue mengenalkan banyak orang konten dari tim gue. Ya mungkin yang agak bikin capeknya itu adalah sweat mungkin ya. Ketika orang yang lagi gue gedein terus cabut. Jadi dia mendapatkan semua bekalnya, habis itu dia cabut. Nah, which is gue paham itu bukan hak gue untuk mau keep dia. Itu adalah challenge gue kalau gue mau keep dia. Tapi intinya ketika dia cabut dia blossom. Ketika di sini dia belum blossom. Akhirnya dia merasa yang ketika blossom kan dia mendapatkan banyak offer and everything. Nah, gue nggak mendapatkan itu. Tapi gue kayak jadi incubator buat bikin dia gedenya. Tapi gue juga yang menggaji dia gitu untuk ya itu sweat lah. Tearsnya itu adalah ketika gue kehilangan sparknya. Oke, kaget sih gue. Salah satunya mungkin gara-gara itu juga gak sih, kayak you ini dig down too deep, you know too well. Termasuk itu juga gak? I mean from passion to you know the industries too well, day to day. Kalau itu bukan membuat gue jadi kehilangan spark ya, itu lebih kan membuat gue jadi apatis. Jadi gue lagi jadi kayak nggak terlalu memiliki, misalnya nih ada orang yang lagi pitch ide ke gue tentang sesuatu yang gue udah tahu pas kayaknya bakal susah untuk dijual. Nah mungkin kalau gue dulu gue giving that idea a chance. Kalau sekarang gue langsung cut di depan, apatis lah. Tapi kalau yang ini spark bener-bener beda ya. Rasanya kayak permen karet aja gitu loh. Awalnya manis, sekarang lo masih gigit, masih suka lo petak mainin gitu ya, masih suka bikin bubble. Tapi rasanya kayak udah hambar aja gitu. Nah jadi gue bener-bener mulai memaksa diri gue sih, maksudnya. Dan gue juga dulu kan content creator musik yang aktif. Gue bikin cover lagu yang dimana dulu gue bikin cover lagu Doraemon 2014 gitu. Gue translate jadi bahasa Indonesia dan surprisingly sampai bahkan orang-orang di Jepang, teman-teman di Jepang yang orang Jepang sama orang Indonesia sampai tahu tuh cover gitu kan. Dan I was living my life as a cover artist dengan cukup bangga. Sampai akhirnya gue sekarang gue udah gak pernah bikin lagi video cover, video nyanyi, video everything else gue gak pernah. Jadi spark itu yang agak gone sih. Jadi memang pragmatis banget. Jadi gue datang dan kemarin sih untungnya gue udah cukup menyadari itu bahwa I have to go back to where I started. Jadi ya anak mulai gue sering ngajak main musik, mainin ukulele, terus ya mulai bikin apa ya nonton dan gue emang kalau nanti udah ada beberapa konser yang bisa gue datengin yang gue mau gitu, karena gue orangnya kurang suka datang konser yang barbar sih. Maksudnya yang konser yang benar-benar nempel semua itu terakhir gue datang konser Like and Seal 2012. Like and Seal. Sisanya gue nggak terlalu hobi lah. Jadi kalau memang ada gue pengen sih kayak inspired lagi gitu sama music, karena ya itu agak lost my touch lah di sono. Bukan gue bisa bilang tangan gue makin dingin dalam bikin sesuatu karena makin pro ya. Tapi vibe bahwa you need that gitu. Ketika lo di musik tuh lo butuh yang kayak momen dimana lo ngejelasin sesuatu kayak hampir mau nangis gitu. Nah gue tuh sekarang flat banget anjir. Jadi misalnya kalau gue jelasin semuanya, gue bisa jelasin dengan santai sambil jelasin bibit-bibit bobot semua. Nah itu justru di musik agak bahaya kalau kayak gitu. Berarti lo not actually having the passion behind it. Apinya udah mulai redup nih. Iya. Jelasinnya mah aman bro. Misalnya artis gue rilis lagu Hepeng, bahasa Batak, Inggris, Indonesia. I can explain the behind it secara analitik, secara apapun itu. Cuma kalau ngomongin kayak ini nih, lo tau gak sih lagunya nih kayak gitu. Nah gue tuh kayak menggugah hati gitu. Gak pernah gue. Lama banget gue udah gak pernah ngomong itu. Tamu-tamu datang nih misalnya siapa collab sama Indo Musikgram, yang gue lakuin tuh bukan aduh enak banget lagunya apa, tapi kayak weh apa kabar lo, lagi bikin apa nih mesti udah naik belum gitu kan.
ada yang bisa kita kerjain bareng ya, apa. Jadi ngomonginnya bisnis. Ya gitu sih. Lagi pelan-pelan, lagi Oke. pelan-pelan, lagi pelan-pelan. Kayak tahun ini gue ngerilis lagu gue pribadi. Ya buat ini aja lah, buat masuk ke dapur rekaman lagi. Terus lagi ngobrol sama beberapa teman juga yang pelatih paduan suara, orkestra. Gue lagi pengen coba jadi eksekutif produser untuk mau nggak di tempat gue latihan. Biar gue kayak, oh iya ya, paduan suara tuh seru ya. Oh iya ya, I need that sih. Gue yakin kayaknya mentok tahun inilah. Maksudnya gue cuma perlu recover paling lama setahun ini. Harusnya setelah setahun ini udah sisi, gue gak bilang balik kayak dulu, tapi sisi passion gue udah nyala lagi lah. Oke, so with that nih sekalian kita masuk ke closing remarks. Jadi what's next nih for the future, in the future Indomusikgram gimana dong Bang? Let's assume dengan tadi, okay, you already recover, you get out from this situation. What's next nih? Yang pasti, jadi gue mau dua yang mau gue fokus nanti. Yang pertama itu ke atasnya, yaitu mikirin gimana Indomusikgram bisa berkembang secara eksponen di industri yang tendensinya lebih ke berkembang lah, teknologi, apapun itu. Nah yang kedua ini ke bawahnya, yaitu ke edukasi. Jadi gue lagi berpikir untuk mau membuka sekolah musik. Jadi untuk yang atasnya tentunya akan menjadi pohonnya yang memberikan uangnya, yang memberikan fondasi scale-nya gitu ya. Tapi yang bawah ini gue kayaknya gue lagi punya rencana 3 sih. Apa gitu? 2 kalau yang di bawah ya. Yang ini kurang menarik lah, soalnya ceritanya kurang yang kayak wah duit gimana gitu. Tapi gue seneng lah karena ini gue yakin bisa bring my sparks again gitu. Yang pertama adalah gue mau bangun sekolah musik di mana gue pengen kerjasama dengan banyak guru musik, dan yang satu yang pengen gue bedain dari sekolah musik ini adalah kurikulum. Karena kurikulum sekolah musik di Indonesia mungkin kalau teman-teman semua pernah les ya pasti dari barat ya. Kalau nggak kurikulum belajar pianonya dari komposer barat, atau lagunya Twinkle Twinkle Little Star gitu kan ya, semuanya everything dari barat. Nah gue pengen coba mengkatalogkan semua karya lokal, dan nggak harus paksa lokal jadi yang kayak lagu Jawa semua, enggak gitu, tapi lebih ke dibikin sama orang lokal. Karena menurut gue ini nggak seambisius itu. Oke lah, tetap oke gitu. Yang kedua gue mau membuat kerjasama secara serius dengan beberapa kampus dan sekolah. Jadi Dalam misalnya dengan sekolah nih ya, gue mau bikin kayak semacam program. Jadi misalnya kalau si sekolahnya bisa ada kayak zaman kita dulu live in, retreat gitu ya. Nah gue mau bikinin program kayak gitu tapi ke tempat-tempat yang heritage lah di musik gitu. Sama buat kampus gue mau bikin resmi jalur untuk magang. Jadi memang benar-benar program magang yang ini, dan nggak harus dari musik, nggak harus dari kuliah musik, bisa aja dari kuliah yang lain. Tapi bukan yang kayak selama ini kayak anak magang gue paling banyak tuh dari UMN. Gue nggak tahu kenapa. Cuma kan gue sama UMN sendiri nggak kerja sama. Nah gue pengen bikin gitu loh. Jadi misalnya ada beberapa anak yang nantinya bisa kita programkan gitu. Jadi itu sih 2 itu plan gue. Kalau yang di atas sih macam-macam lah. Pokoknya yang nomor 1 ya kita positif dulu lah. Maksudnya EBITDA dulu lah, EBITDA lah. Oh, tentu jadi saja. itu nomor 1 itulah. Jadi kita nggak So you mau. can continue doing this basically itu kan. Iya. Nah kalau yang bawah ini adalah yang mau gue grassroots-nya nih lu mau. iya, mau gue grassroots. Jadi bahkan gue punya plan juga, pengen ada program. Ini namanya masih belum final sih, tapi gue pengen punya program 1000 guru untuk Indonesia gitu loh. Jadi gue pengen bikin program temporary aja, 1000 guru musik akan gue kirimkan ke seluruh Indonesia, dan which is ini pasti harus ada pendananya, baik itu pemerintah atau privat. Nanti ceritanya si guru-guru musik ini akan ditugaskan untuk selama 3 bulan bikin project. Apakah nanti mengajarkan angklung, apakah mengajarkan apa, karena
gue belajar dari ada satu negara, gue lupa deh, Venezuela kalau nggak salah. Ada seorang Venezuela atau apa, pokoknya negara di Amerika Latin yang perang mampus lah. Anak-anak muda bisa punya senjata gitu ya. Nah, pemerintahnya pernah membuat program mengajarkan orkestra. Dan waktu itu si konduktor sama leadernya namanya Gustavo Dudamel. Nah, si Gustavo Dudamel ini, instead of weapons, they give them violins, they give them cellos gitu ya. Dan akhirnya anak-anak yang brutal-brutal dari kampung ini diajarin semua untuk belajar musik. Nah, dari situ terbentuklah orkestra kampung, orkestra komunitas ini yang akhirnya membawa si negara itu memiliki hal positif. Yang which is sampai sekarang pun mereka masih banyak hal negatifnya ya setahu gue, tapi lumayan jadi positif. Nah, gue pengen juga membangun itu, bahwa oke, mungkin gue nggak bisa bantu dari edukasi yang lain, tapi kalau gue tetap percaya kalau sebuah sekolah, seberapapun reotnya itu sekolah, seberapapun kacau itu sekolah, kalau ada grup musik biasanya tetap seru. Ada choir, ada grup angklung, ada grup ensemble gitar. Nah, itu kan cuma perkara duit, lu sediain apa? Instrumennya. Yang kedua logistiknya buat ngirim instrumennya nyampe ke tempat. Yang ketiga gurunya. Yang kalau bisa sekalian yang menjaga maintenance itu tempat juga. Sama yang keempat terakhir ruangan untuk mempreserve alat-alat itu agar tidak kemakan raya, ya kan. Nah, ini kan semua bisa dihitung, ya kan. Ya tinggal jalan aja. Itu sih gue rencana, salah satu upaya gue buat naikin si passion gue lagi sih. Jadi biar nggak apa-apa yang gue pikir tentang duit mulu. Itu sih. Okay, that's very nice, Bong. I wish the best of luck dari semua plan yang tadi. Terima kasih. Yeah, come on lah, find back your passion. Good luck. Terima kasih. Thank Pak you guys. Denny, Itu aja untuk Soril volume 2 dengan Christian Bong. Thank you, Christian. Thank you. Bye.